Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang bagaimana kita menyayangi anak yatim yang merupakan tugas kita semuanya. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas pentingnya menyayangi anak yatim, mengapa ini adalah tugas kita bersama, dan bagaimana kita dapat mewujudkan kasih sayang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas berinteraksi dengan anak yatim, apalagi di sekolah. Pasti itu di dalam kelas kita atau di sekolah kita ada anak-anak yatim. Untuk itu maka perlu kita memperhatikan mereka, membantu mereka, menyayangi mereka. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran ini nanti kita diharapkan setelah selesai mempelajari bab ini, nanti diharapkan nanti kita bisa membaca, mengartikan, memahami, dan pesan pokok menghafal Al-Quran surat Al-Ma'un, serta kita dapat mengimplementasikan menyayangi anak yatim. Anak sekalian, mari kita sejenak menyimak apa yang Bapak baca. Nanti kalian boleh menirukan dan serta memperhatikan bacaan, tajwidnya, makharijul hurufnya harus diperhatikan. Yang coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Adzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sekarang Bapak tanyakan, apa dulu apa anak yatim itu? Anak yatim adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya, yang bapaknya meninggal. Ya, dan tentunya belum balik kondisinya. Bagaimana saya jelaskan tentang tanda-tanda balik pada kelas 4 kemarin ya. Kebutuhan mereka yaitu adalah perlu diperhatikan, perlu kasih sayang dan dukungan dari kita lainnya seorang ayah yang menjaga dan membimbing. Tanggung jawab kita apa? Mari kita bersama-sama mengenal mereka lebih baik dan menunjukkan kepedulian yang tulus. Kita ketahui di sekolah kita, di SD Belagan, setiap di awal bulan guru-guru menyisihkan rezekinya untuk memberikan santunan kepada anak yatim yang diberikan setelah upacara pada minggu pertama. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Karena kita dipesan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa kita harus menyayangi atau
membersamai anak-anak yatim. Ya, ketika misalnya tidak tidak atau terlantar ya, misalnya terlantar, kita harus menyayangi anak-anak yatim. Rasulullah SAW sangat menyayangi anak yatim. Mengapa? Karena beliau sendiri sejak kecil, bahkan sebelum beliau lahir, sudah yatim. Makanya Rasulullah sangat peduli kepada anak yatim. Menyayangi mereka adalah perbuatan mulia yang dicintai oleh Allah dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Membantu mereka tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka, tapi juga membuat hati kita lebih tenang dan mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kisah Nabi Muhammad dan anak yatim. Kita ketahui bahwa Rasulullah dulu pernah menemukan anak yatim yang gara-gara ayahnya meninggal atau wafat syahid di medan perang. Sehingga anak-anak itu terlantar, ibunya beristri lagi, ibunya mendapatkan suami baru hingga anaknya ditinggalkan. Maka Rasulullah saat itu mendekati anak tersebut dan menyampaikan bahwasanya adalah dirinya adalah sebagai ayahnya dan Fatimah sebagai saudaranya. Begitu juga Sayyidina Ali merupakan saudaranya juga. Sehingga anak tersebut menjadi gembira karena ayahnya adalah Rasulullah yang menggantikan ayahnya yang sudah wafat di medan perang. Itu sedikit cerita bagaimana Rasulullah sangat menyayangi anak-anak yatim. Pengalaman ini membuat beliau memiliki empati yang sangat tinggi terhadap anak-anak yatim. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Yang pertama adalah beri perhatian dan waktu. Luangkan waktu untuk bermain, mendengar cerita, atau sekedar berbincang. Kehadiran kita sangat berarti bagi mereka. Jadi anak-anak yatim itu jangan dijauhi. Justru kita dekati mereka, kita menjadikan teman mereka. Kemudian penuhi kebutuhan pokok. Ketika kita mampu atau ada rezeki lebih, maka perlu kita membantu mereka dalam makanan. Misal kita di sekolah, ketika anak yatim itu tidak bawa bekal misalnya, sedangkan kita ada rezeki lebih, maka alangkah baiknya kita memberikan, berbagi kepada mereka. Pakaian misalnya lusuh bajunya, maka kita bagikan juga kepada mereka. Kemudian adalah mendampingi belajar dan berdoa, ajari mereka ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan, serta ajak mereka untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cerita inspiratif yang berasal dari negara kita sendiri atau bumi pertiwi ini, yaitu Melati dan Isabel Wijen. Melati dan Isabel Wijen adalah dua kakak beradik dari Bali, Indonesia, yang sejak usia muda menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap lingkungan dan sesama. Mereka merasa memulai gerakan bye-bye plastik bag saat masih sangat muda, menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk berbuat dan membuat perubahan positif. Kisah mereka mengajarkan bahwa kepedulian dan tindakan nyata sejak mulai kecil juga bisa seperti mereka, dimulai dengan menyayangi anak yatim di sekitar kita. Ya. Aktivitas seru, ya, kartu anak sayang untuk anak yatim ini bisa buat permainan ya, untuk bagaimana bersama anak-anak yatim itu ya, menyayangi mereka, membuat mereka senang, dibuat permainannya. Selanjutnya manfaat
menyayangi anak yatim untuk kita. Jadi di antara manfaatnya adalah perbuatan baik ini membuat kita menjadi lebih peka, lembut, dan penuh kasih sayang. Hal ini juga yang hal disampaikan oleh Rasulullah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus sangat menyayangkan yatim. Upayakan kita lebih dekat mereka, kalau perlu menjadi teman, kakak, atau bahkan saudara bagi mereka. Membangun ikatan persaudaraan bagi mereka. Yuk kita mulai berbuat baik. Tidak perlu menunggu besar ataupun punya banyak uang. Setiap tindakan kecil penuh kebaikan akan memberikan dampak besar. Ajak orang terdekat, ajak keluarga atau guru untuk berbagi kepada anak yatim. Nah, sebagaimana contoh di sekolah kita, setiap bulan diadakan santunan kepada anak yatim, diberikan setelah upacara bendera. Mereka dipanggil semuanya untuk mendapatkan santunan anak yatim. Itu tidak terlalu banyak. Artinya tidak harus mengeluarkan dana besar. Sisihkan dari apa yang kita dapatkan dari rezeki kita. Tuh. Berbagi apa adanya. Bisa dengan berbagi makanan, ya contohnya ketika kita melihat anak yatim tidak jajan di waktu di sekolah, sedangkan kita ada makanan misalnya yang makanan lebih atau jajanan lebih, bisa berbagi dengan mereka. Mainan misalnya, karena kita ketahui anak yatim tentunya kan rata-rata sudah ayahnya meninggal sehingga tulang punggung keluarganya menjadi tidak ada, maka banyak dari mereka yang kesulitan ekonomi. Berbagi buku cerita misalnya juga sekedar meluangkan waktu untuk mendongeng. Kemudian setiap kebaikan itu sangat berarti. Ingat, setiap kebaikan sekecil apapun akan sangat berarti bagi mereka, dicatat sebagai amal baik untuk mereka. Ya, itu anak-anak yatim maksudnya di sini. Kesimpulannya, ayo beraksi menyayangi anak yatim adalah kewajiban dan kebahagiaan. Mari kita jadikan diri kita sahabat dan pelindung bagi mereka. Mulai hal-hal kecil di sekitar kita. Kita membuat dunia ini menjadi tempat lebih baik bagi semua anak. Ya, oke. Anak-anak sekalian, itulah materi tentang menyayangi anak yatim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa lebih peka, lebih menyayangi kepada anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita, di sekolah kita. Akhirnya semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.